bagaimana suatu garis mengalir itu hadir di dalam sketsa. Malam ini kita akan melihat contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life di kampus Unikis Painting Explorer. Malam ini kita kembali di dalam kuliah sketsa dan still life, dan nanti hasil dari kuliah ini silahkan teman-teman upload di kompetisi sketsa dan pameran sketsa Mainkan Garismu. Baik, rekan-rekan, kita akan melihat karya Mas Umang Hatma, Mas Kevin, dan Mas Chongput. Baik, kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di sketsa maupun di Elementer dan live ya. Ada Mas Kevin, Mas Umang Hatma, Mas Zainal Arifin, Mas Diko Strita, dan juga Mas Chongput. Oke, ini karya Mas Umang Hatma ya. Mas Umang Hatma membuat tugas sketsa splattering. Nah, saya suka ini dengan semangat Mas Umang Hatma. Jadi kemarin Mas Umang itu membuat sketsa teknik splattering ya, tetapi belum maksimal ya. Nilainya juga baru B-. Nah, sekarang mencoba membuat dengan kombinasi garis ya, ini relatif lebih kuat ya sketsanya ya, dan splatteringnya ini tidak kalau kemarin ya, kalau ini kan kita lihat ya biar bisa membedakannya. Splattering yang kemarin itu masih terasa tiba-tiba aja diimbuhkan gitu ya, masih belum terlalu nyambung, belum terlalu harmoni dengan yang lain ya. Kalau ini masih lumayan ya, tapi dari segi komposisi tidak. Nah, yang menarik dari karya sekarang, splatteringnya ini yang mengesankan ombak ya, ini kan tekniknya splattering dan itu mengesankan ombak. Itu tidak berdiri sendiri, dan itu dikombinasikan dengan beberapa objek lain yang dibuat dengan garis yang kuat. Mohon maaf. Dan memang kita melihat ya, karya Mas Umang ini semakin lama garisnya semakin berani. Kalau yang di sini ini masih tampak ya garisnya itu ya masih takut-takut, masih ragu ya, masih ada unsur kaku. Meskipun di karya-karya sebelumnya sudah lancar juga ya. Mungkin karena untuk merespon splatteringnya ini masih kebingungan harus diapakan. Nah, untuk yang ini udah terasa enak. Nah, sketsa yang menarik lagi adalah karya Mas Kevin Setiawan. Ini adalah tugas yang susah. Kalau kita lihat tugas-tugas sebelumnya, untuk tugas teknik blok ini ya, itu banyak yang tidak berhasil membuat teknik blok. Jadi belum terasa teknik bloknya ya, belum terasa. Nah, kalau ini Mas Kevin ini secara tugas sudah terasa, secara tugas sudah terasa. Meskipun begini, kalau kita lihat spontanitas pada beberapa objeknya ya, ini masih terasa kaku. Kalau kita lihat untuk bagian bawah ini enak sekali ya, apalagi ditambah satu tiang listrik ini kan suatu kota atau kampung atau perumahan gitu ya, dengan komposisi yang enak karena ada satu tiang listrik yang nyempil di sini, yang itu justru secara komposisi terasa enak ya. Apalagi kalau menghadapnya ke kiri. Ini kan menghadap ke ruang tertutup ya. Kalau ke kiri gini akan komposisinya akan lebih enak lagi. Habisnya atau kontur atau garis luar dari objek ini ya, di bagian bawah ini terasa enak. Namun untuk yang rumah-rumah ini yang masih terasa kaku. Untuk pohonnya sudah lancar oke ya. Mungkin karena kebingungan begini. Pohon itu kan daun-daunnya kan bukan objek yang masif ya. Jadi lebih enak untuk dibuat
garis-garis yang spontan. Nah, untuk bangunan ini karena bentuknya masif, wah bangunan yang dibuat dengan tembok dengan benteng gitu ya, maka garisnya menjadi kaku. Nah, ini sebenarnya tidak harus seperti itu ya, meskipun teknik blok. Bisa jadi di bagian samping ini ya, di bagian yang konturnya, pertemuan kontur itu garis luar ya. Kontur dari suatu apa namanya? eh, objek ya, dari satu bentuk ini garisnya tidak selalu harus serapi ini, tidak harus serigid atau seketat ini ya. Bisa jadi ini digores dengan kuas besar yang kadang masih menampakkan sisa-sisa ini ya, sisa-sisa bekas goresannya, bahkan teksturnya ini kan kertasnya kan kertas bagus ya, ada teksturnya. Nah itu eh, kertasnya ini atau habisnya garis ini akan terasa. Nah, ini kita akan bisa melihatnya meskipun pada konteks yang berbeda ya karena bukan blog ya, itu pada karya Mas Congput. Nah, alhamdulillah Mas Congput juga sudah hadir. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih Mas Congput. Nah, ini karya yang sangat istimewa ya dari Mas Congput. Nah, sebelum saya membahas berbagai keistimewaan karya tiang ya, ini kan ada beberapa tiang listrik atau tiang telepon gitu ya, itu disabet begini dengan spontan sehingga masih ada sisa-sisa putihnya ini ya. Ini malah terasa teksturnya. Oh ini wah artistik sekali nih. Ini. Ya. Jadi coba bayangkan kalau kiri kanannya ini dibuat rapi ya, itu malah nggak enak. Nah, untuk karya Mas Kevin ini pinggirnya ini dengan cara seperti ini ya, dengan cara apa yang dilakukan Mas Congput ini ya, misalnya dengan kuas yang lebih besar gitu ya di sini ya, cepret gitu sehingga tidak terlalu kaku. Ini masih terasa nggak enak ya. Ini bagus sekali ya. Ini suatu lanskap gitu yang dibuat dengan apa namanya, dengan teknik blok. Cara membuat teknik bloknya ini sangat menarik ya, untuk menunjukkan di sini ada jalan ya, jalan yang terang. Mas Kevin membuat blok yang ada di sini, yang di sebelah bawahnya ini, hilangnya blok ini sangat enak ya, hilangnya blok ini enak. Terus, nah ini ini kan garis-garisnya kan relatif lebih lebih luwes ya ketimbang yang tadi ya. Misalnya ini ya, ini kan terasa enak ya, tidak kaku, terasa lebih berani untuk garis-garisnya ya. Misalnya seperti ini ya, cepret gitu, eh, tidak apa ya, tidak terus dibuat dengan pelan-pelan, hati-hati ya. Ini terasa kaku sekali ya yang ada di sebelah kanan ini. Ini ini menarik juga bagaimana Mas Kevin membuat teknik blok tetapi masih bisa menampakkan di sini ada rel kereta api. Itu menarik ya. Meskipun tentu saja untuk kesan teknik bloknya masih kurang ya yang ada di sini. Karena kita masih melihat ini permainan gelap terang ya. Tapi dua ini jelas menunjukkan teknik blok. Nah, untuk karya Mas Congput ini, hal lain yang sangat menarik yang yang menunjukkan kepiawaian, dan ini memang Mas Congput memang untuk sketsa sudah apa namanya, sudah profesional ya. Saya malah menagih ingat ini Mas Congput dulu pengen pameran 1000 sketsa. Ayo kita garap ya, kita garap ya. Mungkin bisa kita garap di Jogja, mungkin Mas Congput kapan-kapan kalau Mas Congput pulang ke Indonesia bisa kita rembuk ya. Sekarang disiapkan dulu aja karya-karyanya. Nanti coba kita cari-cari tempat gitu ya. Ini menarik sekali ya karyanya. Menariknya di mana? Satu, garisnya. Garisnya ini terasa mengalir. Nah, bagaimana garis yang mengalir? Garis ini tidak eh, takut dengan suatu ini ya, bentuk dasar dari suatu
objek ya. Misalnya gini ya, ini yang biasanya di sketsa awal-awal itu kalau membuat rumah itu pasti harus ketemu, harus rapi, harus pojok-pojoknya ini harus nyambung gitu ya. Kalau nggak ada sambungan sedikit takut ya. Ini enggak, ini sudah nggak peduli ya, yang harus nyambung benar-benar pas itu. Jadi ada yang nyambung, ada yang tidak. Dan itu justru membuat seakan-akan garisnya ini terus mengalir, mengalir itu tidak ada putusnya kan. Dia tidak tersendat, tidak ada kebingungan antara rumah dengan pohonnya, dengan tiang listriknya, ini terdapat harmoninya. Padahal biasanya kan susah ya membuat pohon yang cenderung itu adalah objek-objek yang organik gitu ya, yang hidup dengan benda-benda pabrikan, benda-benda buatan manusia yang anorganik ya, seperti tiang. Wah ini susah ya. Tetapi karena Mas Congput ini bisa membuat garisnya atau tiang listriknya ini ya, meskipun dia berdiri tegak lurus tetapi bisa dibuat dengan tidak kaku ya. Caranya apa? Caranya yang satu ya, dia tetap mempertahankan tidak harus lurus dengan penggaris dan ya, yang ini tadi yang kita bahas ya. Goresannya ini dia sangat variasi ya, sangat variatif. Ada bidang yang ada bloknya, gelapnya, ada terangnya, ini menarik ya. Kalau mau ditambahkan seperti ini ya, ini ada garis kecil juga ini menarik. Terus menempatkan apa namanya, menempatkan efeknya ini juga enak ya, efek cipratannya ini dari gelap ini cipratannya juga kena. Juga aerial perspektifnya tidak ditinggalkan antara objek yang ada di depan ya dengan background ini, foreground, background ini menarik. Komposisinya juga enak, bagaimana rumahnya ini menghadap gitu dan tetap juga mempertahankan ada ruang-ruang kosong ya. Ini sangat luar biasa ya. Kita juga masih bisa merasakan ruang-ruang di dalam objek-objek ini ya. Misalnya ada beberapa ruang yang ada di sini yang itu dibuat dengan model ruang interpretasi. Kalau yang masih awal biasanya, ini biasanya di sini ini akan tetap dikasih garis ya, dikasih garis rumah, seret gitu. Nah ini enggak ya, ini ditinggalkan, tetapi kita masih bisa menginterpretasi ya, ruang interpretasi itu memberikan penonton untuk menyelesaikan karya kita di sini, gitu ya, kita membuat garis sendiri sehingga ruang di sini ini terasa keren ya. Dan yang lebih menarik lagi tanda tangannya ya. Tanda tangannya ini benar-benar sudah bisa menyatu. Kalau saya lihat tanda tangan Mas Umang Hatba ini juga sudah ya. Nah, ini juga bagus ini. Ini tanda tangannya menarik. Untuk Mas Kevin nggak ada tanda tangannya ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, ketika membuat karya itu ditandatangani dan ini belum ada tanda tangannya ini. Tanda tangan itu ada beragam fungsi ya. Satu, dia menjadi nilai artistik. Bahkan orang-orang yang sudah paham terhadap karya seni rupa ya, seni lukis itu tanda tangan itu menunjukkan kepiawaian senimannya ya. Udah tahu ini seniman ini piawai ini karena dia mengandung harmoni ya, harmoni dengan yang lain. Misalnya goresan-goresan yang mengalir spontan dibuat dengan tanda tangan yang mengalir dan spontan juga. Bagaimana penempatan tanda tangan ini juga sangat penting. Dan yang lebih penting lagi adalah ini untuk menunjukkan bahwa karya ini sudah selesai. Semacam ini pertanggungjawaban seniman. Ini karyaku tahun sekian. Dan itu butuh ya, tahun ini penting karena apa? Karena untuk melacak karya kita, perjalanan karya kita. Kalau teman-teman nanti sudah jadi seniman besar dan teman-teman diteliti oleh peneliti seni misalnya, itu akan ketahuan bahwa ini adalah Congput tahun berapa kan gitu. Dan kalau kita ngomong di dalam jual beli karya seni, tanda tangan itu sangat penting.
karya yang tidak ada tanda tangannya itu akan turun harganya ya. Karena itu diragukan juga. Ini jangan-jangan bukan karya dia. Kalau misalnya seperti ini nggak ada tanda tangannya Chongput, ih karyanya Chongput itu ya. Terus ini tahun berapa dibuatnya kan gitu. Nah kalau sudah ada tanda tangannya, ini pengukuhan dan juga suatu tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab sebenarnya. Ini karyaku tahun sekian gitu ya. Jadi saya sarankan Mas Kevin ya memberikan tanda tangan pada karya Mas Kevin itu sekaligus ini ya menyatakan keberanian di dalam berkarya. Baik rekan-rekan ya, sekarang saatnya kita nilai dan jangan lupa silahkan pilih yang terbaik ya. Ini sangat sangat menarik ya. Kalau saya milihnya ini ya untuk Mas Kevin ya. Kalau Mas Chongput cuma satu ini ya, dia ada di tugas bebas yang itu banyak. Dan Mas Chongput ini teman-teman karya ini benar-benar digarap en plein air ya. Ini objeknya ini ya. Objeknya menarik ini ya. Nanti kita bisa share ini ya. Ini menarik ya. Dan Mas siapa namanya? Mas Umang Hatma ini juga ya. Ini menarik ini ya. Oke. Ini tentu nilainya A ya. Ini nilainya A. Nilainya A. Kita lihat di sini. 95. Oke, masih sama ya. 95. Terus Mas Kevin ya, yang ini A. Yang ini BA. Yang ini BA juga ya. Berarti amin min lah. Amin min. Amin min. Amin min. Kota tua, batas industri ya. Tadi kota tua, batas industri, sama perlintasan kereta ya. Amin min. Kalau Mas Chongput itu di mana nih? Rumah ya, nggak ada keterangannya. Ini amin min 89. Amin min 89. Mas Umang yang baru ini juga A ya. Sayangnya yang atas ini ya masih belum terdefinisikan. Ini A ya. Tapi yang kecil ya. Sebetulnya ngubah laut ya. 93. Oke rekan-rekan, sekarang saya coba cek ya apakah ada yang tertinggal tugas sketsa ini. Saya sudah semua saya nilai ya. Baik teman-teman, sekali lagi kita tunggu ya karya sketsa ini di linknya seperti kemarin bisa dilihat di menu ini ya, menu membership, ada juga di menu komunitas, ada di menu join, menu membership. Di sana ada link untuk kompetisi dan pameran sketsa. Mainkan garismu. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari menggali warna, di kanvas kita berkelana, dengan beraneka rupa, kuas dunia terbuka. Di setiap garis tertitik, seni memadu gaya cantik, rangkaian mimpi artistik. Mohon maaf ini, saya baru muncul ini komentarnya di tempat saya ya. Mas Kevin, maaf Pak Denny tanda tangannya berada di belakang. Oh jangan di belakang Mas. Ya nggak kelihatan ya. Kalau tanda tangannya di belakang nggak kelihatan.
Kalau kita figura gimana? Pameran di figura gimana? Kan nggak tahu ini siapa ya. Jadi tanda tangan itu di depan ya, bukan di belakang. Tanda tangan di depan karya. Karena itu termasuk komposisi juga ya. Termasuk bagaimana menempatkan di kanan bawah, kiri bawah. Tergantung komposisinya yang seperti apa ya. Jadi dan orang akan tahu saat melihat lukisan tahu. Kalau di belakang di figura nggak tahu. Masa orang mau melihat belakang? Di mic aja disentuh aja kan ya nggak boleh. Jadi di depan. Mas Comput, terima kasih Pak Deni ya. Sama-sama Mas Comput. Oke teman-teman, itu nggih, mohon maaf tadi kurang baru tampak ini komentarnya. Sekali lagi saya tutup nggih. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh menyampaikan di WA, di grup WA boleh, japri saya juga boleh ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari menggali warna, di kanvas kita berkelana, dengan beraneka rupa, kuas dunia terbuka. Di setiap garis